Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bi ulumi syari'ati wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu nujumi fi dhulam. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sering saya sampaikan, kita senantiasa berusaha untuk membenahi diri, membenahi hati, karena bagaimanapun waktu yang disediakan Allah dari hari ke hari ini senantiasa berjalan tanpa berhenti. Artinya umur kita semakin hari semakin pasti untuk mendekati kepada kematian. Kita akan sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap kita tentu mendambakan dengan tergapainya satu cita-cita. Itu pasti setiap kita pasti punya harapan, punya agenda, punya kemauan, dan memohon kepada Allah bagaimana agar supaya cita-cita kita, harapan kita itu dikabulkan oleh Allah SWT. Lebih-lebih setiap kita sebagai orang mukmin pasti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu pasti. Kali ini saya akan menyampaikan bahwa di antara sesuatu yang mau nggak mau harus kita tempuh di saat kita ingin menggapai satu tujuan, satu cita-cita, maka kita harus punya satu kemauan yang kuat. Kalau dalam kitab Ta'limul Ta'lim dikatakan himmatul aliyah, kemauan yang kuat. Karena dengan kemauan yang kuat ini kita akan terpicu, akan terpacu untuk berusaha untuk menggapai cita-cita itu. Coba jenak kita merujuk atau mengambil ibrah dari kisahnya Nabiullah Musa atau Kalimullah, yang mana pada saat itu dia ingin menjumpai hamba yang saleh. Ya, sebagian tafsiran dikatakan Nabi Khadir. Saat itu Nabi Musa berkata kepada temannya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah di saat Nabi Musa berkata kepada pemudanya atau orang yang mengikutinya, yang derek nih, perkataan Nabi Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini yang akan kita ambil pelajaran. Artinya apa? Di saat Nabi Musa mau menjumpai hamba yang saleh yang pernah diinformasikan Allah bahwa Allah punya hamba yang lebih pandai, maka Nabi Musa sangat berkeinginan begitu. Dalam rangka untuk menggapainya, untuk menuju itu, ketekatan bulat, kekuatan kemauan itu diekspresikan atau diungkapkan, yaitu la abrahu hatta ablugha majma'an bahraini aw amdi huquba. Oleh Allah diinformasikan bahwa
Hamba yang soleh itu posisinya atau tempatnya adalah di pertemuan dua laut. Maka saat itu Nabi Musa dengan kekuatan kemauannya mengatakan, saya tidak akan berhenti untuk mencari. Saya akan terus berjalan menuju ke tempat yang diinformasikan Allah, yaitu pertemuannya dua laut. Artinya tidak akan berhenti selama belum mencapai tempat. Jadi tidak akan terpengaruh dengan apapun, tidak akan terpengaruh dalam perjalanan di saat menuju kedua pertemuan laut itu, atau pertemuan dua laut itu. Atau bahkan sumpahnya awam dia hukuba, bahkan andaikan dalam rangka menuju ke tempat itu sampai berjalan bertahun-tahun, bahkan sampai tanpa batas. Inilah saudara-saudaraku, marilah kita ambil ibrah, pelajaran bahwa sedemikian kuatnya kemauan ini akan mencerminkan akan tergapainya satu cita-cita atau harapan, dan akhirnya terbukti Nabi Musa akhirnya bertemu atau sampai pada tempat yang dituju itu. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita sering dalam rangka untuk menggapai cita-cita, dalam rangka untuk ingin merealisasikan suatu harapan, kita sering kadang asal-asal, atau kadang yang penting wis dilakoni, yang penting sudah kita, seakan-akan hanya sebagai syarat saja. Lantas tentu ini hasilnya juga asal-asal. Dengan tidak kuatnya kemauan ini, seakan-akan harapannya juga tidak kuat, kemauannya juga tidak kuat, akhirnya berhasilnya pun sangat tipis untuk tercapai. Terus untuk mencontoh itu, marilah dalam rangka ini, di saat kita misalnya untuk melakukan sesuatu, misalnya kita sebagai santri, kita sebagai generasi Qurani, kita sebagai orang yang ahli mencari ilmu, marilah slogan atau prinsip ini kita jadikan satu acuan, kita jadikan satu percontohan. Misalnya begini, bagi kita yang kegemarannya belajar Al-Quran atau menulis Al-Quran atau ngelalar Al-Quran, misalnya hari ini aku tidak akan berhenti menulis selama belum sampai sekian juz. Nah, ini contoh namanya kemauan yang kuat. Aku tidak akan berhenti di pagi ini selama aku belum melakukan ritual, melakukan wazifah, melakukan dan lain sebagainya. Pokoknya besok aku harus begini. Pokoknya setiap hari aku harus jamaah. Pokoknya semuanya ini bisa kita ciptakan dalam rangka untuk menumbuhkan kemauan yang kuat. Karena dengan kuatnya kemauan, dalam satu ungkapan bahwa manjada wajah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti nanti akan menjumpai hasilnya. Jadi berhasilnya satu harapan itu sangat dipengaruhi dengan kesungguhan. Dan terus lantas bagaimana setiap kita mau menggapai sesuatu, maka kita tumbuhkan kemauan yang kuat itu. Ya, dengan caranya seperti itu, kita punya slogan, punya ungkapan-ungkapan yang akhirnya kita gairah, kita semangat untuk mencapai. Misalnya bagaimana agar supaya setiap pagi atau setiap bangun kita menjalankan tahajud. Maka misalnya di saat mau tidur kita bilang, nanti pagi aku harus bangun jam sekian.
Nah, kuatnya kemauan ini nanti akan berpengaruh kepada semangatnya untuk bangun dan lain sebagainya. Semua yang bisa kita ciptakan, semua bisa kita upayakan, bisa kita rangsang untuk menumbuhkan kemauan yang kuat. Kalau mungkin saat itu belum kuat, bagaimana agar sudah kuat? Jadi kuatnya kemauan itu harus kita ciptakan, karena itu yang akan mempengaruhi keberhasilan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Saudara-saudaraku rahimahullah, di ayat yang lain dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Termasuk juga dalam rangka menggapai kemauan, menggapai harapan itu, nanti akan muncul hidayah dari Allah. Munculnya hidayah, munculnya petunjuk untuk tergapainya cita-cita itu dengan modal kesungguhan itu, kemauan yang kuat. Pada itu sekali lagi, bagaimana agar supaya kita senantiasa bisa berkreasi, bisa bagaimana ya bahasanya itu, kita aktif untuk merangsang agar supaya kita punya kemauan yang kuat, kita punya istilahnya apa ya, bagaimana ampreh kita bisa semangat, ampreh kita bisa sungguh-sungguh. Nah itu kita upayakan. Sekali lagi, karena dengan kuatnya kemauan, dengan himmatul aliyah, itu menjadi titik kunci akan keberhasilan. Karena satu ungkapan juga dikatakan al-ajru biqadri ta'at, hasil itu banyak dipengaruhi dengan kesungguhan atau kepayahan. Nah, kalau dari syarat itu saja kita tidak punya, maka sungguh jangan disalahkan andaikan harapan kita, cita-cita kita tidak terkabul atau tidak terrealisasi. Demikian saudara-saudaraku, semoga dalam rangka menggapai cita-cita, merealisasikan harapan ini, kita mampu untuk menumbuhkan kemauan yang kuat, kita mampu membuat satu prinsip sehingga akhirnya oleh Allah benar-benar dikabulkan. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.